Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya akan mengajak kalian untuk memberikan komentar-komentar yang positif untuk negara kita ya, negara Indonesia yang saat ini sedang dalam keadaan yang tentunya sangat menyulitkan ya untuk kita semua. Semoga dengan komentar-komentar positif ini bangsa kita menjadi lebih baik lagi dan kita memberikan dukungan yang positif tentunya untuk pemerintah. Langsung saja mari kita lihat komentar-komentar yang ada di halaman CNN Indonesia. Apakah komentar-komentar yang diberikan warga Indonesia terkait keadaan yang sekarang terjadi di negara kita. Oke, di sini ada data terbaru corona. Kita dapat penambahan kasus baru terkonfirmasi ya berdasarkan pemeriksaan PCR sebanyak 247 orang, sehingga total kasus menjadi 2.730 orang. Ahmad Yuryanto. Oke, per 7 April 2020 kita dapat penambahan sebanyak 247 orang. Oke, langsung saja kita lihat komentar-komentar yang diberikan para netizen ya. Oke, di sini ada akun @sopri. Alhamdulillah pasien yang sembuh kian bertambah. Semoga terus bertambah agar semakin berkurang yang terinfeksi juga yang meninggalnya. Amin. Mari kita berdoa bersama agar musibah wabah COVID-19 ini cepat musnah, sirna dari bumi pertiwi tercinta kita ini. Amin, amin. Oke, itu tadi satu komentar yang bagus ya. Semoga kita tetap optimis. Semoga kedepannya penambahan kasus COVID-19 ini berkurang dan cepat berangsur pulih negara kita. Mari kita lihat komentar selanjutnya. Di sini ada akun @Thomas Haryanto Mapedewan. Berkali-kali saya bilang corona hanya bisa dilawan oleh orang-orang yang mempunyai kesadaran yang tinggi dalam melakukan apa yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Ya, saya menangkap apa yang dimaksudkan oleh akun tadi ya. Mungkin di sini dia berkomentar agar kita lebih banyak belajar ya, pengetahuan tentang pengendalian, pencegahan, dan penularan wabah COVID-19 ini. Maksudnya, biar kita paham, kita otomatis kalau kita sudah tahu bagaimana, dengan cara apa kita melawan virus ini, maksudnya kita semua bisa melakukan tindakan-tindakan yang sesuai dan tidak membahayakan orang lain. Misalnya contoh kasus kita keadaan sehat dan kita pergi keluar, kita tanpa memakai masker, itu pun bahaya juga karena kadang di luar sana kita tidak tahu ada orang yang terjangkit ataupun tidak ya. Dari salah satu situs dia mengatakan bahwa ada orang yang terkena virus ini tapi tidak menunjukkan gejala. Jadi maksudnya walaupun kita sehat, kita pergi keluar, kita wajib pakai masker ataupun sanitizer ya, untuk mencegah penularan terjadi. Misalnya contohnya semacam itulah. Kalian bisa belajar sendiri, mencari di situs-situs resmi yang terpercaya tentunya, sehingga kalau kita banyak pengetahuan tentang virus ini, jadi apa tindakan yang kita lakukan akan tepat, dan tentunya sosialisasi kepada orang-orang terdekat ya, khususnya biar semua pada paham. Seperti itu. Oke, terus saja ke komentar selanjutnya. Oke, memang seharusnya dari awal pemerintah memakai PCR dibanding rapid test karena
juga lebih akurat dan juga hasilnya lebih cepat. Itu kenapa di Jakarta jumlah PDP dan ODP yang meninggal itu lebih banyak. Sekitar 600 lebih orang meninggal sebelum hasil tes wabah keluar. Jadi pasien udah sekarat atau dalam kasus berat tapi masih belum dinyatakan positif, masih PDP karena masih nunggu hasilnya keluar. Saya kurang paham istilah medis ya, tapi di sini maksudnya dulu pihak Dinas Kesehatan masih menunggukan rapid test dan itu hasilnya lama keluar. Jadi kadang itu pasien sudah meninggal, hasil tesnya belum keluar, itu ya yang dia maksud. Sekarang sudah pakai PCR ya, dan hasilnya boleh cepat diketahui ya. Oke, itu adalah satu kritik. Ya memang mungkin pihak pemerintah kita sedikit terlambat ya untuk hal itu. Terus saja kita ke komentar selanjutnya. Perbanyak ujinya, maka akan jauh lebih banyak lagi yang positif sebab si dia sudah menyebar kemana-mana ke seluruh penjuru. Imbas dari tindakan konyol membiarkan arus mudik minggu-minggu lalu. Saya menanggapi komentar ini mungkin bukan membiarkan ya, sebelumnya memang sudah dihimbau agar jangan dulu mudik ya, karena akan membahayakan dan itu sangat riskan sekali terkait dengan penularan virus ini. Tapi kita tahu sendirilah, mungkin masyarakat kita belum tahu ataupun kurang informasi akan virus ini ataupun kondisinya memang sulit untuk tinggal di Jakarta ya. Jadi memang mereka tidak mengikuti himbauan ini. Sini pasien yang sembuh terus bertambah, namun yang terinfeksi makin jauh bertambah dan yang meninggal juga bertambah. Ya, itu memang kesulitan kita semua. Terkait penularan virus ini memang hanya bisa dilakukan yaitu oleh masyarakat sendiri, akan kefahaman mereka tentang virus ini. Jadi saya harap kita semua ikuti apa arahan yang diberikan oleh pemerintah. Saya yakin apa yang dilakukan pemerintah saat ini sudah mempertimbangkan berbagai resiko dan itulah tindakan yang harus kita ikuti ya, walaupun itu sangat berat untuk kita mungkin. Tapi saya di sini pun mencoba untuk mengikuti himbauan yang dilakukan oleh pemerintah demi orang-orang terdekat kita ya, karena virus ini memang penularannya sangatlah berbahaya. Tapi walaupun begitu kita tidak boleh takut ya, waspada, tapi kita perlu tahu saja bagaimana penanganannya, pencegahannya, dan terutama dimulai dari diri kita sendiri, menjaga kebersihan dan tentunya melakukan social distancing itu memang perlu ya untuk saat ini. Saya rasa kalau tak sangat penting jangan dulu keluar untuk menghindari penularan virus ini. Saya rasa begitu. Mari kita lihat komentar selanjutnya. Masyarakat yang ngeyel. Bukan semua ya, tapi memang itulah kondisi sekarang di negara kita ini. Semoga mereka semua cepat memahami apa yang arahan-arahan yang diberikan oleh pemerintah. Mau lockdown, mau nggak lockdown sama aja. Apanya yang sama? Oke, kita habiskan dulu baca ya. Kehabisan bahan pangan, saya sedih sudah. Hampir separuh karyawan saya PHK. Uang pesangon ngabisin dana di bank, tinggal sedikit. Operasional jalan terus. Pemasukan udah amburadul. Jika 6 bulan ke depan sama seperti ini, saya bisa bangkrut total dan akhirnya rakyat menjarah bahan pokok karena kelaparan. Kalau
Pemerintah seakan buta akan nasib pengusaha, tutup mata padahal orang banyak bergantung pada usaha kami. Tapi percumalah, saya bilang, nyesek di dada. Oke, saya rasa ini akun @ani_ramadhani. Ini adalah seorang pengusaha ya. Pemerintah belum memberikan perhatian kepada pengusaha-pengusaha. Saya rasa dalam pembahasan pemerintah sudah ada, tapi mungkin belum tercapainya kesepakatan ataupun mana yang terbaik buat ekonomi negara dan terutama pengusaha-pengusaha. Oke, ini memang hal yang sangat sulit untuk kita semua. Tidak dipungkiri lah, pengusaha, karyawan, ini bukan satu masalah satu orang saja. Memang ini adalah masalah satu negara ya. Ya kita hanya bisa berharap semoga penanganan yang dilakukan pemerintah ini didukung sepenuhnya oleh masyarakat, pengusaha, dan yang kita harapkan wabah ini bisa cepat diakhiri ya, karena tanpa kebijakan yang tepat, dukungan masyarakat, dan peraturan yang tepat, memang tak mungkin untuk menghilangkan virus ini. Jadi marilah khususnya saya pribadi mengajak kalian semua dimulai dari diri kalian untuk sebisa mungkin patuhi peraturan yang dibuat oleh pemerintah, karena itu jalan satu-satunya. Walaupun kita semua mengalami kerugian, tapi memang itu satu pilihan yang sulit, tapi memang itu yang harus kita pilih karena demi kebahagiaan kita semua, dan kita harap wabah ini cepat habis. Oke, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Ada komentar-komentar ataupun saran ataupun kritik, kalian boleh komen di sini. Dan kalau merasa ini hal yang positif, silakan kalian share, kalian bagikan. Semoga apa yang kita bagikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan semoga negara kita tercinta lebih kuat, lebih sabar, dan semoga wabah ini cepat berakhir. Sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.